my channel. Jadi seperti biasanya aku mau bagi suka-suka aku ke kalian semuanya. Tapi jangan lupa ya dukung channel aku dengan like, share, dan subscribe. Jadi video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang, khususnya orang-orang terdekat kalian. Dan kita lebih enak sharingnya di sini. Maaf untuk video kali ini mungkin agak berbeda karena aku ditemani sama kicauan burung. Oh my gosh, chirping of bird. Jadi ya maaf sih, anggap aja sebagai pemanis, oke? Yang natural. Tapi ingat, yang paling manis masih di sini. Bercanda. Oke, sekarang aku tuh mau bahas tentang puisi karena awal-awal tuh aku udah coba pidato, udah bahas sampai yang gimana sih bersosialisasi sampai ke situ ya. Jadi aku lebih ke suka aku lagi yaitu puisi sih salah satunya. Banyak yang menganggap bahwa membaca puisi tuh bagi anak muda tuh ya ampun gak keren banget gitu. Karena tuh apa ya, kuno gitu loh cara bacanya puisi tuh gak keren. Terus ada yang bilang tuh sulit karena memang ekspresinya tuh harus bener-bener kelihatan, terus bener-bener ditunjukin, aku tuh malu gitu ya. Memang banyak sekali sih anggapan-anggapan khususnya di kalangan anak muda sih kalau baca puisi tuh memang kuno gitu. Tapi menurut aku enggak kok, karena gini ya, kita tuh udah punya modal loh ketika baca puisi. Ini maksudnya secara umum ya, belum baca karya sendiri. Kalau kita baca puisi pada umumnya kan biasanya tokoh ya, dari tokoh yang sudah terkenal gitu. Itu kan kalimatnya udah indah-indah banget sih guys. Jadinya tuh kalian lebih enak gitu loh. Dia tuh udah punya cara tersendiri gitu loh menyampaikan isi hati dari penulis ya. Jadi langsung aja, nggak usah lebar-lebar lagi, nanti kalian penasaran. Jadi bagaimana sih cara membaca puisi yang baik dan benar? Oke, yang pertama, pahami tema pasti. Oke. Mungkin bagi kalian yang bacanya sendiri masih bebas gitu ya custom sih kalian temanya apa. Tapi tetap harus dikuasai ya tema itu kalau kalian pingin sendiri gitu loh maksudnya. Tapi kalau kalian mungkin dibatasi gitu, mungkin buat tugas sekolah atau mungkin buat lomba, itu kan biasanya ada tema. Nah, itu kalian harus bener-bener pahami dulu temanya gitu loh. Kalau temanya begini nih, cara baca aku gimana ya gitu. Kalau temanya gini nih, gue harus gini. Oh, puisi yang bagus tuh yang ini gitu, yang cocok. Nah, gimana nih kalau nggak ada tema, adanya judul, ya malah enak karena kan udah spesifik ya. Kalian tinggal meneliti satu-satu gitu. Oh ternyata begini, jadinya lebih ke judul kalian memahaminya. Nah pasti nih kalau udah tema, judul, pasti keisi. Ya ampun, klasik banget sih caranya. Bentar, ini memang dasar. Memang ya walaupun kalian semua udah tahu, tapi kan ini memang benar-benar penting. Jangan di-skip ya, karena wah ini esensial banget sih buat kalian terapkan gitu loh. Jadi ya gimana ya, walaupun terlihat ringan, tapi ketika kalian memahami itu, lebih lagi mempelajari tema, judul, dan isinya, kalian tuh lebih siap gitu loh untuk menampilkan. Walaupun seperti kalian andaikan itu wah kepepet banget, gak sempat latihan banyak, ketika kalian paham sama tema, paham banget itu, udah merasuk dalam jiwa dan sanubari, wah itu kalian bakal lebih enak lagi nyampainya. Karena namanya puisi ya, menurut aku itu pasti juga terlibat dengan hati. Waduh, jangan baper loh ya. Tapi audiensnya dibikin baper aja gak apa-apa. Maksudnya sama isi puisi kalian, biar nyampe gitu loh. Gimana sih caranya mereka tuh audiens tuh pada paham gimana gitu. Jadi pasti yang paling penting pertama itu. Kemudian kedua, kalian juga harus pelajari sih bagaimana cara membacanya gitu. Aduh, ini yang paling sulit. Oh no, kalian jangan menganggap gitu dulu. Nanti kalau kalian menganggap seperti itu, udah kalian kehilangan semangat, malah nggak maksimal. Oke, ini perlu aku kasih tahu ya untuk kalian yang mungkin belum tahu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jadi kalau kalian baca
judul puisi itu jangan dicengkokkan dulu atau mendayu-dayu dulu. Jadi flat aja, tapi bukan dalam artian kaku gitu ya, bukan stiff. Maksudnya kalian itu formal gitu ya, adekan. Puisinya judulnya Kerawang Bekasi. Jadi Kerawang Bekasi, bukan Kerawang Bekasi, bukan ya. Jadi memang biasa dulu untuk judul gitu loh guys, pembukaan. Mungkin kalau adekan ya anak-anak yang mungkin mudah banget kayak guruku, bukan guruku, bukan. Oke, ini yang ngasih ilmu ini tuh guru aku, guru pembina aku dari SD. Amun, aku sangat mencintainya. Jadi pertama biasa dulu, emang buat pembukaannya. Jadi kalian kalau makan kan pasti yang ringan dulu lah gitu, bukan yang langsung kasih berat. Dia mungkin ada yang suka, tapi memang caranya yang bener gini gitu loh. Itu pertama biasa dulu. Terus kalian harus menciptakan ibarat cerita. Jadi pertama tuh orientasi dulu ya, habis itu mulai ditemukan permasalahan, klimaks, terus penutup. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang pertama itu kalian memang harus perlahan dulu gitu nadanya, baru kalian, nah makanya ini harus memahami isi. Nah ketika kalian memahami isi, tahu nih kalian, oh iya dimaksud penulisnya itu puncaknya di sini. Nah ini poin yang perlu disampaikan. Nah ketika kalian udah menemukan itu, kalian jadikan itu klimaks boleh, atau mungkin kalian modifikasilah sebaik mungkin biar poin itu tuh sampai gitu loh. Nah pasti namanya poin itu harus lebih menonjol dari yang lainnya, makanya yang lainnya tuh harus lebih dipelankan, jadi disederhanakan. Jadi memang puisi tuh nggak bisa ya kayak terus marah gitu, nggak bisa. Jadi memang nggak apa-apa tegas, yang nyambung sama marah itu biasa tegas, biasanya tegang, yang nyambung gitu sama marah itu nggak apa-apa, tapi harus ada bedanya. Jadi biar yang puncak itu kelihatan ya. Jadi audien tuh bisa nangkep, oh ini yang dimaksud, oh ini gongnya. Nah jadi memang di bagian gong ini harus the best, tapi semuanya juga harus bagus gitu. Jadi itu ya yang dipahami. Pertama memang judul itu datar, cara bacanya flat. Terus untuk isinya itu kalian harus memahami tuh mana yang puncak gitu ya. Jadi biar kalian itu bisa menciptakan erupsi di situ gitu loh guys. Nah biar paham tuh cara membacanya gitu. Terus jangan sampai tergesa-gesa bacanya. Biasanya sih kalau puisi itu kan nggak terlalu panjang ya guys, jadi kalian nggak terlalu kepikiran durasi lah. Biasanya ada memang, tapi menurut aku sih puisi tuh nggak lama-lama banget kok guys, walaupun pelan gitu, tapi nggak selama pidato, nggak selama stotel gitu, nggak. Jadi lanjut, ketiga, pastikan audien mengerti. Ya apa gue tahu audiennya dengerin apa enggak? Ya bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalian itu berusaha sebaik mungkin biar audien tuh mengerti gitu. Kamu harus mengerti, kamu harus mengerti, dan kamu harus mengerti aku, kamu harus mengerti aku. Canda aku. Jadi memang kalau kalian udah berusaha, udah ada mindset ini, audien harus ngerti nih apa yang gue ucapin ini. Nah itu kalian akan berusaha lebih baik lagi gitu loh. Tetap loh ya, harus berusaha sebaik mungkin. Nah entah dari mempelajari puisinya itu, entah dari latihannya, terus harus rajin, harus semangat gitu loh ya. Jadi kalau kalian agak kesulitan nih gimana sih? Nah itu aku ada video yang sebelumnya gitu, di bagaimana cara berpidato yang baik dan benar itu ada guys gitu. Bagaimana cara kalian itu menatap audiens, cara kalian menghadapi audiens, apa sih hubungannya sama pastikan audien mengerti. Gini loh, kalian kalau diajak ngomong enaknya tuh kalian tatap muka nggak? Maksudnya ini beda sama Charlie ya, kalau diajak ngomong masa mau sih diajak ngomong kayak gini.
kan nggak mau ya, rasanya kayak gimana gitu, kecuali kita udah saling tahu kondisinya satu sama lain, dia repot atau gimana gitu. Tapi kan enaknya kan kalau ngajak ngomong sopannya, enaknya kan wah gini loh, kayak aku bikin YouTube gak mungkin pernah di sini, aku liatnya ke sono. Jadi ibarat kayak gitu. Terus ada lagi yang lebih spesifik di video aku sebelumnya tuh bagaimana cara tampil di atas panggung gitu. Jadi tentang audiens juga sih, kalian bisa mempelajari. Tapi aku bocorkan aja di sini nggak apa-apa lagi. Gue udah nonton video lo yang sebelumnya gitu, yang lain dong gitu. Oke, ini buat yang belum nonton ya, aku bocorin nggak apa-apa ya. Jadinya tuh kalian harus bisa berani gitu, dan kalian berimajinasi aja jadi guru, dan audien kalian tuh murid-murid yang masih kecil. Jadi kan butuh pengertian, butuh kesabaran supaya mereka tuh mengerti gitu loh. Tapi gak usah dibilangin juri, maksudnya buat diri sendiri aja, imajinasi. Ada gak sih cara lain gitu ya? Ya ada sih, tapi tetap lo harus berusaha, jangan mintanya inilah, gak bisa yang inilah. Ya tetap harus, namanya usaha ya, segala sesuatu yang ada itulah yang digunakan. Oke. Jadi khusus puisi ini menurut gue tuh ada cara-cara juga. Ini juga gue terapkan sih di diri gue sendiri gitu. Dan alhamdulillah berhasil gitu. Semoga kalian juga berhasil ya. Itu caranya, kalian bayangin deh, penulisnya itu teman dekat kalian atau mungkin guru tersayang kalian lah, entah siapa pacar lo lah. Nah, kayak gitu. Terus setelah karya seni itu dibuat, mereka tuh butuh, atau dialah biar spesifik gitu ya, dia itu tuh butuh seseorang yang bisa dipercaya untuk mempublikasikan karyanya. Dan yang dia pilih itu kamu. Jadi maaf guys kalau ada suara-suara mengganggu. Jadi kayak kalian tuh merasa tanggung jawab gitu loh membaca puisi itu, dan hanya kalian yang tahu gitu loh. Anggap aja gitu. Jadi kalian memang memiliki tanggung jawab, orang lain harus ngerti lah. Sama kayak yang menciptakan rumus ya kan, ada yang mempublikasikan juga, atau mungkin teori ya kan, orang lain harus paham lah teori atau rumus tersebut. Nah ini tergantung dari yang mempublikasikan gitu. Jadi kalian merasa ada tanggung jawab, sekali lagi bukan beban ya. Ya itu di video yang sebelumnya pidato juga ada, jangan jadikan beban gitu loh. Lomba gitu atau membuat karya seni, tampil jangan sampai dianggap beban, oke? Kemudian yang keempat, jangan malu menunjukkan ekspresi dan gerak tubuh. Aduh, ini nih yang paling gue nggak suka gitu. Aduh, jangan. Ekspresi tuh nggak melulu yang kaku-kaku kok guys. Siapa yang bilang puisi itu kaku? Siapa yang bilang? Jangan ya. Jadi memang puisi itu lebih ke ekspresi. Karena apa? Kalimatnya yang indah itu tanpa ekspresi tuh rasanya kayak nothing gitu, kayak nggak sampai. Seperti cintaku padamu, kalau nggak gue ungkapin gitu ya kamu nggak tahu. Oke, kembali. Ya tapi bener, ibarat kayak gitu, beneran anggap aja gitu. Anggap aja surat cinta. Memang perlu ya dikatakan dengan setulus hati gitu. Ekspresinya gimana? Ya kalau sedih-sedih gitu. Sekarang yang menganggap puisi hanya guruku. Ya enggak sekaku itu. Kalian jadi diri kalian sendiri aja, be yourself gitu loh. Jadi kalian kalau baca puisi, adekan isinya itu ya pala wajah gugur, ya bayangin aja kalian sedih. Enggak aku banget gitu, enggak usah tegang guys, enggak usah tegang. Kalian mengalir aja. Kayak ibarat kalian mainan tebak-tebakan ya. Kalian yang memperagakan gitu ya. Terus teman kalian itu yang menebak gitu. Terus kamu dikasih komando. Adekan. Gitu. Aku menangis ditinggal pahlawan itu. Apa lebih deket lah biar enak. Aku menangis ketika ditinggal sahabatku pergi ke Surabaya sedangkan rumahku Wates. Oke, adekan seperti itu. Gimana? Kamu bayangin aja nih, kayak kamu teman aku gitu, kenapa harus pergi? Adekan seperti itu. Tapi kalimatnya indah banget, itu kayak wow, itu udah buat itu udah modal yang bagus banget buat kalian kan? Gitu. Jadi memang ya jangan sampai ada kata-kata gak bisa, gak mau, malu. Ya memang itulah penghambatnya gitu. Coba aja, enggak kalau terlihat norak itu, enggak, tenang ya. Gerak tubuh
gerak tubuh kalian itu juga sesuaikan aja gitu. Tapi nggak usah sampai tidur kalian tidur, bukan. Jadi kalian kayak ibarat kalian tidur itu kan gimana gitu loh, kayak gitu sebenarnya. Jadi kalian memang gini ya, ini kembali lagi ke kalian, bagaimana cara kalian itu memberikan gambaran gitu loh. Jadi kalian kayak memberikan realisasi apa ini deh, jadi realisasi terhadap kalimat-kalimat yang kalian baca itu. Jadi anggap aja orang lain itu nggak paham kalau kalian cuma baca. Jadi kalian harus body language-nya mendukung gitu loh. Oh, kalau aku capek begini, kalau aku susah begini, kalau aku nangis begini. Jadi nggak usah takut kayak aku tuh ketika nangis jelek lah, kenapa pernah nangis gitu loh. Jadi bayangin aja gimana kalian tuh caranya nangis di depan umum. Nangis di depan umum ya, maksudnya kan ada ya kondisi-kondisi yang membuat kalian tuh menangis gitu loh di depan, walaupun di depan orang banyak, mungkin perpisahan kan kalian ya gimana ya, mungkin ada yang kuat gitu. Tapi buat yang nangis kan bukan hal yang memalukan ya, ketika perpisahan nangis itu wajar. Mungkin ketika ada musibah atau bagaimana, nah pasti kalian kan ya nggak malu lah andaikan kalian nangis gitu loh, nggak malu, karena orang-orang pun maklum ya kayak gitu ketika kalian membaca puisi ya. Tapi jangan sampai suara menangis kalian itu sampai mengganggu puisi kalian. Jadi ibarat aja gitu, nangisnya itu ekspresinya gitu, bukan mungkin ya tears nggak apa-apa sih buat dramatisasi juga. Jangan sampai suara kalian tuh kayak orang nangis terus ganggu baca puisi kalian. Jadi kuncinya di sini sih jangan sampai malu menatap audiens, jangan sampai malu. Sombong amat ya orang ini bisa aja natap audiens. Ya perlu latihan, memang perlu latihan dan perlu keyakinan yang kuat. Jangan mikirin orang lain. Orang itu bisa, orang itu bisa. Kok marah sih gitu loh kalau dikasih semangat gitu loh. Terusnya kalian harus tetap semangat gitu. Oke? Jangan sampai patah. Tetap dicoba terus. Oke. Itu tadi tips yang aku berikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan maaf ya jika ada kesalahan. See you next time di video selanjutnya. Oke, untuk mungkin yang video sebelumnya aku akan kasih link kalian di bawah. Oke. Jangan lupa like dan subscribe yang video aku sebelumnya juga. Oke, makasih.